Balik lagi, hari ini aku mau bahas teori monster. Pasti kalian nunggu karena kalian aku baru reaction ya. Si konsepnya dari albumnya pun Black and White. Nah, aku mau baca ya, aku lupa nanti Pak Belit. Jadi inti teori konsep albumnya itu Shadow Twins. Jadi dalam diri kita itu ada dua sisi kepribadian, ada hitam sama putih. Jadi kenapa si albumnya tuh hitam dan putih, dua version itu. Aku record dulu ya, dan aku mau nge-recordnya tuh bakal ada lirik bahasa Indonesianya biar sekalian ngejelasin arti lagunya. Nah, di sini tuh udah kelihatan ya. Udah kelihatan yang ngerangkak. Aku pinggir dulu deh. Di sini yang ngerangkak itu Seulgi, yang diam Airin. Tapi teori aku di sini tuh sudah switch kepribadian. Yang ngerangkak itu Airin dan yang diam itu Seulgi. Seulgi manusia, Airin monster. Diingat-ingat. Cus. Nah, di depan ini udah kelihatan, wih, ekspresi Airinnya udah good sekali. Sudah menjadi monster. Di sini aku mau bilang kalau yang di depan ini Seulgi. What? Ngerti nggak? Jadi si jiwanya tuh udah kemasukin. Yang di belakang adalah Airin yang menjadi Seulgi. Sebelum aku lanjut, kalian ingat nggak? Udah nonton kali ya video interview yang judulnya Airin dan Airin, Seulgi dan Seulgi. Di sana tuh SM udah ngasih tahu loh si konsepnya tuh seperti satu orang yang punya dua sisi kepribadian. Karena kalau kalian nonton itu full, kan dikasih pertanyaan tuh. Nanti lah nonton ya fullnya nih, aku jelasin aja. Jadi ketika Airin dan Seulgi dikasih pertanyaan, ada jawaban mereka yang beda. Nah itu tuh kayak ngejelasin manusia itu kadang bersikap jujur dan enggak. Jadi ketika misalnya Airin yang jawab, oh ini dari hati nurani dia, terus pas Seulgi jawab beda, itu tuh cuman dari ucapan dia, tidak sesuai dengan apa yang di hati dia, kayak gitu. Jadi tonton ya. Promo gini aku. Lanjut. Aku suka liriknya juga sih. Nah, kemarin aku bilang liriknya tuh feminis girls power, tapi tiap orang tuh bebas ya mau mengartikan MV manapun seperti apa, dan arti di MV ini tuh liriknya tuh kayak masuk itu dengan teori yang sudah aku pikirkan. Gerakanku unik tidak biasa. Di dalam kegelapan aku adalah dancer. Nih ini udah ngasih tahu nih soal gitu punya sisi gelap gitu. Nah ini ya. Sekujur badan meliuk akan mendekat ke tempat tidurmu. Dengan menakutkan akan kucuri hatimu dan kukuasai. Aku balik lagi ya. Ini aku bakal bakal dua fokus gitu, lirik sama si perubahan dari tiap musik videonya. Balik lagi. Derep, yang Airin berubah. Mana? Nah. Kalian harus perhatiin di sini tuh banyak banget perubahan video yang berubah tidak sampai 1 detik, jadi nggak nyampe sedetik, tapi itu tuh ada artinya. Kayak tadi aja, kecepatan gak sih aku ngasih taunya? Kayak tadi aja Airin yang berubah dari baju hitam jadi putih. Dengan menakutkan akan kucuri hatimu dan kukuasai. Nah, aku nangkapnya ya adegan mereka ini yang berdua menari tuh kayak lagi berantem. Satu pencahayaan tapi kenapa ada dua bayangan. Nah, segitu udah ngerasa ini tuh aku tuh satu, tapi kok bayangannya ada dua. Anjay. Kayak lagi berantem tapi melalui seni, anjay. Tuh kayak ada sisi lain dari diriku. Balikin. Bener gak sih? Hal lain dalam diriku sepertinya telah membuka mata. Nah, pokoknya tiap adegan mereka udah saling dekat itu tuh kayak communication. Si monsternya mau masuk. Ini tuh Airin tuh lagi mencoba masuk ke dalam diri Seulgi. Wih, natok nih gitu.
Itu diinget ya adegan itu. Nah ini itu pokoknya Airin yang tidur ketutupin sama Lirik. Ayo, Seulgi yang di dekat jendela. Ini harus pelan-pelan nih nge-pause-nya. Stop, langsung berubah jadi Seulgi yang tidur. Berarti itu udah switch, Airinnya udah masuk. Hantu banget kan ya, monster banget. Terus, nah lalu nih, nah ini jadi Seulginya yang agresif. Kan tadi Airin yang ngedeketin. Nah ini tuh udah berubah, udah masuk si jiwa Airinnya. Nah kan tai lalat. Jadi aku ke distract gara-gara berita kemarin. Terbangun di tanah berpuing yang dingin. Poni. BTW suaranya Airin di sini beda nggak sih? Kayak power gitu. Di sini hari aku tetap ada. Aku suka banget ini. Dahsyat suara Seulgi. Ini tuh kayak bener-bener tipikal Yoyoungjin oppa. BTW. Nah, ntar aku beresin dulu ya. Nah, ini pistol. Oke, bagus lagi. Di sana ada bayangan. Di sebelahnya ada tengkorak. Tapi Seulgi itu identiknya sama pistol, dari ini pun dia bawa pistol. Nah, di sini Seulgi tuh berusaha untuk menembak bayangan hitamnya. Aku pas pertama lihat, ngapain sih dia nembak apaan? Oh, ada bayangan. Set. Nih. Kalian harus lihat. Airin tuh udah cocok main drama, tau gak sih? Di sini bagus banget ekspresinya. Airin lagi megang boneka, serem banget tapi Nyai. Di belakang-belakangnya tuh banyak boneka, tapi kalian harus lihat nih. Pelan-pelan nih. Belum. Kelihatan nggak? Dikit lagi. Itu. Ada beruang. Nope. Kalian kalau yang fansnya Real Velvet tahu banget kalau Seulgi itu selalu dipanggil Bir, Seulgi Bir, beruang. Aku mau langsung ke bagian yang itu aku suka banget bagian itu. Bentar. Belum. Tuh kan, pokoknya kalau ada adegan mereka deketan lagi tuh, apa ya namanya tuh, berusaha keluar masuk gitu lah. Kalau ini mah. Oke, mana sih? Ini nih berubah. Aku udah nggak kaget ya. Ini udah jelas SM ngasih tahu kalau monsternya Airin. Kalau di pause gini serem juga ya kamu. Yuk, shoot. Oke, harusnya mereka berdamai sih dengan cara kayak gitu. Jadi Seulgi tuh berusaha berdamai dengan monster di dalam diri dia. Jadi caranya kayak gitu. Bukan ini, sorry. Aku mau nyari sesuatu yang tadi berhubungan dengan beruang. Dapet. Beruangnya berdarah. Serem banget ini kalau di pause, di play lagi Airin megang. SM Entertainment. Gitu. Keras. Kalau di kita tuh apa ya? Airin tuh kayak nyantet gitu kalau boneka ya. Jadi Airin tuh udah menguasai Seulgi. Udah jelas banget itu beruang. Kalau misalnya itu boneka bukan beruang, ya nggak akan disangkut pautin. Itu udah kasih tahu banget ini beruang. Beruang adalah Seulgi adalah beruang. Gitu. Nah, lihat aku hanya bermain tanpa niat jahat. Ini tuh salah satu yang aku suka banget sama SM, kalau bikin lirik tuh bikin mikir lagi. Aduh, gila. Aku kecil, tapi siapa yang bisa menolakku yang berbahaya? Ini bakal jadi quotes Airin yang terbaru kan kemarin tuh di Psycho, I'm original visual. Sekarang aku kecil tapi siapa yang bisa menolakku yang berbahaya? Siapa ini yang bikin liriknya? Ntar aku yang
luar biasa. Tiap-tiapnya ini yang Seulgi pun aku suka liriknya. Sekarang saat kau merasa lega, coba keluar dari mimpi. Oke. But monster live forever. Jadi Seulgi tuh berusaha kan untuk berdamai dengan sisi gelapnya. Tapi dia tuh tahu kalau sisi gelapnya tuh bakal terus hidup selamanya di dalam diri dia gitu. Aku mau langsung ke bagian terakhir aja. Aku langsung ya. Jadi ya bagian dance terakhir nih, yang tadi nyambung sama yang awal. Cus. Nah, ini Seulginya yang berganti posisi. Tadi kan Irene yang di bawah, Irene yang di atas. Ini artinya Irene sudah menguasai Seulgi seutuhnya. Gitu. Nah, ini dihapus dulu ya. Dihapus, di pause. Oke, aku mau jelasin lagi. Pokoknya teori konsep albumnya dua kepribadian ini tuh kayak sama ya. Kemarin aku bikin latih versi aku tuh aku tuh mau ngejelasin. Nah, kayak gini maksud aku teh. Berarti ya udah. Berarti kepala aku sama dengan SM. Apalagi aku mau bilang apa lagi nih? Kenapa aku jadi version yang neranginnya kayak gini? Semoga kalian lebih suka yang kayak gini ya. Jadi biar pas gitu aku ini videonya yang mana maksud ini, yang mana maksud itu gitu, daripada aku crop lagi terlama gitu ngeditnya. Aku thank you banget sama SM Entertainment udah bikin konsepnya matang sekali. Ini sampai kemarin aku ngikutin kan sampai berita-berita mereka number one gitu kan, nomor 1, padahal ini tuh subunit pertama yang bener-bener kayak cepet gitulah naiknya. Kalau SM bikin sesuatu tuh artiannya banyak. Tadi aku sempet bilang, tadi aku lupa apa ya, bahas lirik. Yang kemarin aku reaksi kan aku bilang liriknya tuh feminisme. Tapi kalau mau disambungin sama teori aku, ini masuknya ke dua kepribadian. Bebas ya orang mau ngertiin teori MP seperti gimana. Mau ada yang bilang ini mah cuman musik video biasa, ini disangkut-sangkutin, ya itu mah terserah. Mau ada yang bilang ini soal hal lain juga, ya nggak apa-apa. Nah, jadi sama sih. Kalau yang dari reaction awal tuh lebih ke girls power, feminisme. Kalau yang konsep yang aku sekarang bikin tuh ya dua kepribadian. Tapi ini keren banget. Udah nyambung lah dari konsep album hitam putih 2 versi, terus ada wawancara Seulgi dan Seulgi, Irene dan Irene. Itu SM Entertainment tuh udah mikirin banget seperti apa. Dari dance-nya bercerita sekali sih, ya nggak? Dari tiap-tiap musik video yang ditampilkan, perpindahannya itu menceritakan banget lah bagi aku. Keren. Terus aku suka banget. Aku kemarin menemukan dance versionnya ini, yang melihat yang versi aslinya. Oh my god, nah itu ada suara Oppa Yoyongjin. Kalian kalau nggak tahu Yoyongjin Oppa, di Google aja. Itu salah satu orang yang berpengaruh besar di SM Entertainment. Dance beda ya lah kalau bisa dipakai sambil nyanyi, kayak capek pisannya sama seginya. Jadi versi aslinya kayak gitu. Pasti kalau misalnya ada yang bikin koreografer, disesuaikan sama si idolnya, ada capek nyanyi sambil nari teh gitu. Iya. Speechless gue. Soal lirik ya, bagi aku lirik-liriknya SM Entertainment kalau bikin lagu pujangga banget kalau Indonesianya mah. Jadi bukan lirik-lirik yang langsung aku cinta padamu, jadi ada artinya lagi. Kayak kalau kalian mau tahu contohnya yang bener-bener bagus, ini channelnya Hanyura Uni Cetar yang bahas Taeyeon for Season. Aku suka banget kan sama lagu itu. Pas tahu artinya, wah, tonton aja di Hanyura. Gila, Hanyura pun sampai bertepuk tangan lah sama SM Entertainment. Nyai Lisoman, respect. Oke lah, segitu aja.
jadi makin panjang aku ngomong. Semoga kalian suka sama teorinya. Kalau misalnya ada tambahan silakan di komentar. Yang mau request apapun boleh di komen. Aku kayaknya banyak belum mengabulkannya request-requestnya, maaf. Tapi aku catat kok, nanti insyaallah bakal aku record. Thank you for watching, dan jangan lupa streaming Monster. Gue kayak marketing Red Velvet ya udah gitu. Dadah.